Film dimulai dengan suasana kelas di sekolah menengah atas, di mana seorang gadis cantik bernama Anna sedang dijahili oleh kedua temannya. Nampaknya mereka tertarik pada Anna dan berusaha menarik perhatiannya, tetapi itu malah membuat Anna kesal. Untungnya seorang teman Anna bernama Beth membantunya dengan menolong Anna dari para pria tersebut. Saat jam istirahat, Anna menemui Beth di kamar mandi dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan Beth. Karena Beth telah membantu Anna pun mengundang Beth untuk menghadiri pesta ulang tahun ayahnya di rumah. Di sini terungkap bahwa Beth adalah murid baru di sekolah itu dan sikap baiknya membuat Anna ingin berteman dengannya. Sementara itu, ayah Anna yang bernama Redo pada malam hari menerima sebuah email godaan dari seorang karyawan wanitanya. Tak lama kemudian istrinya datang dan dia segera menutup laptopnya dengan rapat agar tidak ketahuan oleh istrinya. Redo pun bersikap biasa saja dan langsung mengajak sang istri untuk bercocok tanam dengannya pada malam itu. Keesokan harinya kita diperlihatkan aktivitas Redo di kantor yang memegang jabatan sebagai seorang bos. Kemudian Redo memanggil seorang karyawan wanita bernama Karen ke ruangannya, yang ternyata Karen ini adalah wanita simpanannya. Di sini Redo marah karena perilaku Karen yang berani mengirim email kepadanya semalam. Karena hal itu bisa saja merusak rumah tangganya jika diketahui oleh istrinya, dan di sini Karen pun hanya bisa menangis saat itu. Ketika malam tiba dan semua karyawan sudah pulang, namun Karen yang masih berada di kantor segera menuju ke ruangan Redo yang pada saat itu sedang lembur. Di sini Karen dengan penampilannya yang menawan mencoba memancing Redo. Dia pun duduk di atas meja sambil menggoda dan merayunya. Hal tersebut membuat Redo jadi kepengen hingga mereka pun bercocok tanam. Di sini diketahui bahwa Redo ini sering bekerja lembur untuk mengatur perusahaannya bahkan hingga larut malam. Lalu pada suatu malam dia menelpon istrinya kalau dia akan pulang terlambat. Setelah itu tiba-tiba dia mendengar suara dari ruangan karyawan. Dia pun keluar untuk menyelidiki dan menemukan bahwa suara itu berasal dari Karen. Di sini Redo pun memintanya untuk segera pulang, namun Karen malah memeluknya dengan erat. Karena hal tersebut membuat Redo ingin menggarap lahan si Karen dan suasana yang mendukung membuat mereka akhirnya bercocok tanam. Namun saat mereka asik bercocok tanam tanpa diduga istrinya Redo datang ke kantor karena ingin menemani suaminya lembur. Untungnya tepat setelah istrinya masuk ke ruangan, Redo sudah selesai melakukan bercocok tanam dengan Karen. Sehingga sang istri tidak mengetahui aktivitas suaminya dengan Karen. Singkat cerita, hari ulang tahun Redo tiba di mana sebagai bos perusahaan tentu dia akan mengundang para karyawan dan rekan-rekan bisnisnya. Lalu pada saat itu Anna datang menghampiri ayahnya dan memperkenalkan temannya yang bernama Beth. Namun di sini Beth terlalu berani karena mencoba menggoda ayah temannya itu, bahkan hanya dalam waktu singkat sejak mereka bertemu. Keesokan harinya Redo yang sedang bekerja menerima pesan dari Beth yang mengucapkan selamat ulang tahun. Mereka pun terus bertukar pesan satu sama lain, hingga di mana Beth semakin agresif karena pesannya terus dibalas. Beth bahkan mengirim foto-foto dirinya yang membuat Redo terus memikirkannya. Lalu di malam harinya, ketika Redo masih terbayang dengan foto-foto yang dikirim oleh Beth, di sini Redo pun melampiaskannya dengan bercocok tanam dengan istrinya. Keesokan harinya, Beth mengajak Redo untuk video call saat Redo sedang menyetir. Lalu saat video call si Beth malah memamerkan semangka miliknya yang membuat Redo tidak fokus. Setelah kejadian tersebut mereka pun sering melakukan video call, bahkan saat di sekolah pun saat jam pelajaran si Beth izin ke toilet dengan alasan sakit perut. Lalu saat di toilet Beth pun langsung menghubungi Redo, lalu di sini Beth tanpa ragu memamerkan semangka dan AP miliknya kepada ayah temannya itu. Di balik kelakuannya tersebut ternyata Beth memiliki trauma yang sangat mendalam akibat peristiwa masa lalunya, di mana dia selalu bermimpi buruk tentang kejadian yang dialaminya saat lahan basah miliknya digarap paksa oleh seseorang. Namun saat dia terbangun karena mimpi buruk, teman sekamarnya yang bernama Carla mencoba menenangkannya. Karena di sini Carla mengetahui tentang trauma yang dialaminya, bahkan mereka saling menguatkan dengan cara saling mencicipi AP-nya satu sama lain. Pada suatu hari Beth mulai merasa bosan dengan rutinitas video call-nya dengan Redo, dan ia menginginkan sesuatu yang lebih, yaitu bercocok tanam langsung. Lalu pada malam harinya Beth mengirim foto dirinya bersama Anna yang menunjukkan keberadaannya di rumah Anna dan akan menginap di sana. Dia melakukan hal tersebut karena si Redo tidak menuruti keinginan si Beth yang ingin bercocok tanam dengannya. Ketika tengah malam saat Redo sedang di dapur mengambil minuman, dia sangat terkejut melihat Beth yang mengenakan baju tidur.
Beth kemudian menanyakan tawaran yang diinginkannya, namun Redo selalu menolak karena menyadari betapa berbahayanya jika hal itu terjadi di rumahnya. Beth langsung mengancam Redo bahwa jika Redo tidak mau menggarap lahan basah miliknya, maka seluruh bukti video call mereka akan disebarluaskan melalui media sosial. Setelah mendapat ancaman tersebut, Redo berjanji akan menggarap lahannya, namun tidak malam itu karena takut ketahuan oleh orang rumah. Pada malam berikutnya, Redo sudah berada di sebuah kamar hotel sedang menunggu kedatangan Beth. Ketika Beth datang, tanpa banyak bicara Redo langsung mencicipi apem milik gadis SMA tersebut. Setelah kejadian itu mereka tidak berhenti hanya di malam itu, Redo sering melakukan bercocok tanam dengan Beth dimanapun dan kapanpun. Redo bahkan hampir menyerah karena perilaku agresif Beth. Namun kebiasaan itu akhirnya menjadi masalah dan bencana saat Redo sedang berjalan-jalan bersama istrinya di akhir pekan. Redo mendapat pesan dari Beth yang sangat mengancam, dan Beth menginginkan agar Redo segera mencicipi apemnya. Beth bahkan mengancam bahwa jika Redo menolaknya, anaknya akan mengalami kejadian mengerikan. Mengetahui anaknya dalam bahaya, Redo segera meninggalkan istri dengan alasan ada kerjaan mendadak dan butuh tindakan cepat. Dia segera menuju tempat di mana Beth berada, namun saat tiba di sana ternyata anaknya tidak ada di sana. Namun yang ada di sana adalah gadis lain, yaitu si Carla, teman sekamarnya Beth, yang pada saat itu Carla sudah siap untuk bercocok tanam. Redo yang tidak mengerti akhirnya Beth memberitahunya bahwa Redo harus mencicipi apem milik mereka berdua, yang berarti Redo akan melakukan bercocok tanam dengan dua wanita sekaligus. Saat mereka sedang bercocok tanam, tiba-tiba saja Beth menyerang Redo dengan pisau. Ternyata dia melakukannya karena mengalami trauma berat yang menyisakan luka psikologis yang mengganggu kesehatan dan akal pikirannya. Beth dahulu adalah gadis biasa seperti gadis-gadis lain di luar sana, namun semuanya berubah setelah mengalami kejadian traumatis dengan seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Trauma itu terus menghantuinya seumur hidup dan membuatnya hancur, bahkan membuatnya tak ragu untuk mengambil nyawa seseorang yang dianggapnya berharga, dan film pun berakhir.